Hmm. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kenalin nama gue Nicole yang bakal ngajar untuk SPM Mentoring kali ini dan untuk matkul pajak khususnya. Oke, untuk problem saat BTW anyway, buat soal ini tuh gue ambil dari UTS-nya anak 2021 yang waktu pas tahun gue dibagiin soalnya sama Pak Eko. Hmm, Untuk jawabannya, sebenarnya ini bakal banyak yang beda pasti karena bahkan tiap dosen pun waktu zaman gue itu punya POV-nya sendiri-sendiri untuk ngejawab soal tuh kayak ada yang nganut aturan baru, ada yang nganut aturan lama. Jadi em, tips and trick dari gue untuk UTS pajak kali ini lebih baik kalian perhatiin dulu kayak dosen kalian tuh pengennya kayak gimana, ngikutin aturan yang mana. Kayak gitu-gitu intinya karena pada akhirnya kan mereka juga yang bakal ngoreksi kan ya gitu. Jadi mendingan ikutin kriteria dosennya aja gitu. Oke, sebenarnya untuk soal pajak ini pasti eh untuk jenis soalnya ya, terutama itu bakal template kayak gitu-gitu aja. Untuk UTS pasti problem satu itu terkait dengan teori, problem 2 pasti terkait dengan perhitungan PPh satu. Terus untuk problem 3 pasti terkait dengan PPN dan juga problem 4 terakhir tentang rekonsiliasi fiskal gitu. Untuk beberapa tahun sebelumnya juga sama sih kayak gini putaran soalnya gitu. Cuman untuk kasusnya dan modelnya ya bisa bermacam-macam gitu. Oke. Untuk problem satu sebenarnya kan ini terkait teori doang. Nah, ini bisa kalian baca sendiri di SDSN juga ada dan di PPT dosen itu juga ada. Jadi lebih baik kalau misalnya untuk problem satu gue nggak bahas di sini karena bakal beda-beda juga jatuhnya nggak mungkin kayak sama gitu kan karena luas kan cakupan materinya gitu. Oke. Jadi yang penting untuk soal teori kalian baca dari SDSN aja nanti pas ujian kayak apalin tempat-tempatnya yang ada teori-teorinya gitu sama pelajarin dari PPT dosen aja. Kalau misalnya waktu tahun gue, seingat gue tuh ditanyain kayak jenis-jenis pemungutan pajak itu ada apa aja kan ada withholding, ada self assessment sama ada campuran gitu kan ya. Nah kayak gitu. Terus habis itu ada lagi tentang terkait eh, dengan PBB. Itu tuh pajak daerah atau pajak pusat gitu-gitulah intinya. Seputaran gitulah. Jadi intinya cukup tahu basic knowledge aja dari PPT dosen sama SDSN juga karena SDSN bakal cukup membantu kok untuk teori juga gitu. Oke, em, selanjutnya kita bakal langsung skip aja ke problem 2 ya. Ke problem 2, nah ini kita bakal bahas tentang perhitungan PPh satu dari Ramadan, Ariesta, dan Karen. Oke, kita baca dulu soalnya. PT SB adalah perusahaan manufaktur alat-alat kesehatan yang berlokasi di Jakarta Timur. Setiap bulan, PT SB memotong dan menyetor pajak penghasilan dari pembayaran gaji dan tunjangan kepada karyawannya. PTSB mengikutkan karyawannya kepada program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian atau JKM. Dengan premi yang ditanggung PTSB masing-masing 0,5 dan 0,3% dari gaji. Bagi karyawan tetap, perusahaan juga menanggung JHT sebesar 3,7 dari gaji karyawan, sedangkan untuk karyawannya sendiri itu bayarnya 2% gaji. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk karyawan tetap di dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya di persenan 0,4 dari gaji dan sedangkan karyawan itu menanggung 0,2 persennya. Perusahaan memberikan kebijakan pemberian sembako berupa beras 10 kilo dan minyak 2 liter dengan total senilai 130 kepada seluruh karyawan tetapnya. Seluruh karyawan telah memiliki NPWP. Nah, habis itu ini untuk honornya dan upahnya itu sebagai berikut, terutama untuk pada Maret 2023. Nah, untuk Ramadan sendiri itu mulai bekerja sejak tanggal 5 Desember 2019 dengan status karyawan tetap dan dan pada bulan Maret ini dia memperoleh gaji sebulan sebesar 4,65 dan dia juga mendapatkan tunjangan transport 150 dan tunjangan perumahan senilai 100.000 setiap bulannya dan berdasarkan kinerja di tahun 2022 Ramadan ini memperoleh bonus kinerja sebanyak 3 kali dari gaji pokoknya pada bulan ini, yaitu berarti dia dapat bonus 3 kali gaji di bulan Maret doang intinya gitu ya. Terus Ramadan telah menikah dan mempunyai satu orang anak yang baru lahir pada tanggal 3 Maret 2023. Kalau untuk Ariesta sendiri, dia tuh merupakan pembantu umum yang merupakan karyawan kontrak yang dievaluasi per 3 bulan.
Dan telah bekerja selama 3 hari di mana upah hariannya itu di 145.000, yang mana Aryasta ini belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Karen berkeluarga negaraan asing dipekerjakan sebagai konsultan produk kesehatan selama 4 bulan sejak Februari 2023. Nah, ia menerima gaji 424.200 USD per bulannya, dan di mana spot rate-nya itu adalah 15.500 per USD, dan kalau misalnya nilai tukar KMK itu adalah senilai 15.304 per USD-nya. Karen itu belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, dan tidak ada tax treaty antara Indonesia dengan negara domisilinya Karen. Nah, habis itu untuk di soal ini kita disuruh ngitung deh berapa sih PPh satu atau PPh enam yang harus dipotong PTSB untuk masing-masing transaksi di atas. Dan buatlah jurnal yang dibuat perusahaan pada saat pembayaran gaji dan bonus Ramadan gitu. Oke, untuk ini, hmm, sorry. Nah, agar lebih mudah dimengerti, gue bikinnya pakai eh template pengerjaannya seperti ini, biar gampang aja gitu ngelihatnya, di ngertiinnya gitu ya. Oke, jadi pertama, em, untuk identifikasi PTKP-nya dulu atau jenis apa namanya, jenis penghasilan tidak kena pajaknya gitu ya. Nah, kenapa sih dia masuknya K0? Nah, padahal kan dia punya anak satu gitu loh. Kenapa sih masuknya masih K0? Nah, jadi kalau misalnya eh, terkait dengan penentuan apa namanya, PTKP ini, kita tuh harus lihat per Januari gitu. Nah, jadi kan di sini dibilang ya kalau misalnya dia mau udah menikah, ya udah dia udah menikah berarti langsung statusnya kawin. Nah, cuman kenapa sih masih K0 atau tidak punya anak gitu? Nah, karena dia tuh anaknya baru lahir pada tanggal 3 Maret. Jadi per awal tahun fiskalnya kan belum ada tuh anaknya. Nah, makanya kita masih menganggap per tahun ini ya, per tahun 2023 anaknya itu masih belum ada atau masih tanggungannya masih nol. Makanya cuma ada istrinya aja gitu berarti. Nah, jadi makanya dia masuknya ke nol karena anaknya baru lahir di bulan Maret atau di tengah tahun gitu, bukan di awal tahun. Nah, selanjutnya udah step pertama dalam menghitung PPh satu berarti kita harus mulai dari perincian gaji selama setahun dengan seluruh tunjangan-tunjangan dan bonus yang ada serta JKM sama JKK-nya untuk menghitung penghasilan bruto selama setahun gitu. Dan habis itu baru kita ngitung nih beban PPh satu per bulannya tuh berapa. Nah, oke. Karena gajinya tadi ditulis di soal nih, gajinya tuh dibilang di 4,65 juta per bulannya. Ya udah berarti tinggal dimasukin aja di sini per bulannya gaji pokoknya adalah sekian. Nih, kalau bisa di total, kalau gajinya doang, gaji bersihnya doang ada 5,8 juta. Nah, habis itu dia bilang lagi tadi kan ada tambahan informasi nih. Ternyata dia juga dikasih biaya apa tunjangan transport 150.000 yang berarti akan ditambahkan ke gaji brutonya. Nah, habis itu untuk tunjangan perumahan di 100.000 ditambahin juga ke gaji brutonya gitu. Nah, yaudah tinggal tambahin aja nih per bulannya kan setiap bulan kan dia sudah dapat 150.000 sama 100.000 nih sebagai tunjangan rumah dan transportasi udah tinggal dimasukin aja. Nah, terus habis itu, nah untuk bonusnya nih, karena ini special case, dia hanya dapat bonus tuh di bulan Maret aja atau pada bulan ini atau bulan Maret. Ya udah, berarti tinggal kita tambahin aja di sini. Nih di bulan Maret kita tambahin ada bonus nih 3 kali gaji. Ya udah berarti tinggal 4,65 ini dikali 3 atau jadinya 13,95 untuk bonusnya. Nah, selanjutnya untuk JKK JKM-nya, karena tadi di sini ada keterangannya nih. Em, Di sini JKK JKM-nya itu adalah 0,5 sama 0,3. Ya udah berarti em, untuk itu udah tinggal dikali aja berarti. Ini dikali 0,5, yang ini dikali sama 0,3 dari gaji. Ini dikali 0,3%. Sorry, salah. Yang ini dikali sama 0,5 ya. Sorry, bentar. Eh, Kali 0,5. C 0,5. Nah, gitu aja tinggal buat ininya.
gitu. Nah, habis itu tinggal setelah ngitung JKK JKM semuanya, ya udah habis itu tinggal dihitung aja penghasilan bruto per bulannya berapa gitu. Nah, untuk bulan Maret kan gede sendiri ya pasti ya karena dia ada punya bonus di sini, makanya gede sendiri. Untuk bulan selanjutnya pasti stagnan sama karena nggak ada special case lain gitu. Nah, untuk ternya, ini sorry gue lupa ganti ke ter A. Kategori ter A ya untuk K0 itu maksudnya ter A, tidak kawin, eh tidak kawin tapi punya tanggungan satu, sama K0 itu maksudnya ter A. Nah, untuk ter-ter sendiri ini, kalian tuh biasanya dikasih tabelnya, seingat gue. Karena itu banyak banget jenisnya, jadi pasti dikasih gitu untuk terkait ter-ter ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk latihan, kalian bisa lihat, cari aja di internet, itu udah lengkap semuanya gitu. Kalian tentuin dulu eh apa PTKP-nya, habis itu nanti tentuin eh dia masuk di kategori mana persenannya berdasarkan dengan penghasilan brutonya gitu. Nah, karena untuk ter A ini, kita lihat ya, ter A. Nah, untuk ter A ini, nah dia tuh kalau misalnya 0 sampai dengan 5,4, nah itu ternya masih 0. Kan makanya kan dia cuma 4,9 tuh, belum lebih dari 5,4 kan ya. Makanya di sini kategori A-nya masih 0% gitu. Nah, selanjutnya untuk yang 18 juta nih, 18,8. Nah, berarti udah naik nih, udah di angka yang ini berarti kan ya. Antara nomor 18 nih, 16,95 sampai dengan 19,75 atau 8%. Ya udah kita tulis aja di sini 8% makanya untuk ternya gitu. Nah, habis itu berarti ada pemotongan PPh satu senilai 1,5 gitu. Misalnya nol semua yang lain nih. Nah, kalau bisa dijumlahin ya udah berarti tinggal dapat di 1,5 untuk PPh satu yang terpotong selama setahun gitu. Nah, jangan lupa tapi setelah mengerjakan ini eh selama apa namanya dirinci per bulannya. Nah, kita di bulan Desember itu harus ngitung PPh satu terutang per bulan Desember itu berapa. Gimana caranya? Nah, jadi kita mulai dari penghasilan bruto setahun. Nah, kita ambil dari yang ini. Sorry. Kita ambil dari yang ini ya, penghasilan brutonya di sini. Nah, habis itu, nah ini tuh biaya jabatan, JHT, iuran pensiunan ini selalu hanya menjadi pengurangan pada bulan Desember aja. Jadi kalau misalnya setiap bulan itu kita hanya eh apa namanya? Kita hanya menyertakan yang konsepnya emang per bulan kayak JKK sama JKM ini pasti kita hitung sebagai eh penambah penghasilan bruto per bulan. Tapi kalau misalnya untuk biaya jabatan, JHT sama iuran itu termasuk dalam pengurangan penghasilan bruto di akhir bulan Desember gitu. Oke, terus habis itu biaya jabatan, itu tadi ditulis soalnya kan dia eh bukan ditulis soalnya sih, karena emang pasti ada nih biaya jabatan ini. Nah, itu aturannya, itu adalah 5% dari gaji bruto, tapi kalau misalnya gaji brutonya gede banget nih ternyata dan melebihi 6 juta per tahun, nah berarti kita langsung patok harga, patok biaya jabatan itu langsung 6 juta per tahunnya aja. Tapi kalau misalnya nggak lebih dari 6 juta, berarti kita harus hitung manual gitu. 5% dikali sama penghasilan bruto, kayak gini, nah kita dapat di angka, sorry. Kita dapat di angka 3,6 gitu. Nah, habis itu JHT ditanggung pekerja tadi ditulis soalnya ya, itu adalah 2% per tahunnya. Bener nggak ya? JHT ini kan ya, 2% per tahunnya untuk JHT. Terus untuk iuran pensiunan itu 0,2% itu ya. Udah sama, nih bener. Nah, habis itu udah tinggal dikali aja. Tapi jangan lupa, itu tuh 2% tuh dikali sama gaji per tahun. Berarti kita nggak boleh nambahin nih, nggak boleh nambahin tunjangan-tunjangan ini. Jadi pure hanya gajinya aja. Gaji ini dikali 12 bulan, baru dikali sama 2% gitu. Untuk JHT ditanggung pekerja sama iuran pensiunan. Jadi jangan lupa, kalau misalnya mau ngitung JHT sama iuran pensiunan, itu gaji bersih, gajinya aja. Dikali 12 bulan, baru dikali sama persenannya yang ditanggung sama karyawan tersebut gitu. Oke. Nah, udah selanjutnya udah begini. Nah, bisa tinggal ditotalin aja total pengurangannya adalah sejumlah 4,8 akhirnya.
Nah, habis itu berarti laba bersihnya atau penghasilan eh, netonya itu adalah penghasilan setelah adanya pengurangan-pengurangan tersebut ya. Tinggal dikurangin aja 73,1 ini dikurangin sama 4,8 jadi 68,3. Nah, habis itu karena dia PTKP-nya nol, berarti kan ada pengurang tuh. Sebagai wajib pajak dia dapat insentif berupa pengurang sejumlah 54 juta. Terus karena dia statusnya kawin, jadi ditambah 4,5. 4,5 itu adalah insentif karena dia menanggung istrinya juga gitu. Jadi makanya kalau misalnya dia kawin, pasti sebagai wajib pajak dia dapat insentif pengurang PTKP pengurang PTKP senilai 54 juta ditambah 4,5. Tapi kalau misalnya dia nih misalnya punya anak 3, berarti nanti si 4,5 ini nanti bakal dikali 3 gitu. Kalau misalnya punya anak satu nih, kalau nggak punya anak satu pasti nanti 54 tambah 4,5 tambah 4,5 gitu. Karena dianggapnya dia punya dua tanggungan, istri dan anaknya satu gitu. Gitu. Untuk terkait dengan teknis perhitungan ini sebenarnya kalian bisa lihat di SDS-an aja karena ada gitu. Oke. Nah, habis itu udah tinggal didapat deh penghasilan kena pajaknya setelah adanya PTKP adalah senilai 9,8 juta. Nah, habis itu selanjutnya kita tinggal hitung PPh pasal 17-nya. PPh pasal 17. Nah, oke. Karena kalau misalnya PPh pasal 12 kan ada grade-grade-nya itu kan, ada tingkatannya. Tingkatan pertama itu di 5%, range-nya 0 sampai 60 juta. Berhubung dia cuma 9 juta, berarti kita langsung beres perhitungannya di tahap 5% aja kan ya. Nah, kalau misalnya nanti next-nextnya ada lagi, lebih dari 6 juta, lebih dari 60 juta, dan sekian-sekian, nanti bakal ada tingkatan-tingkatan selanjutnya gitu. Nah, tapi itu juga bisa kalian lihat lebih lanjutnya di SDSN pasal 17 aja gitu untuk teknisnya kayak apa. Soalnya dia punya contohnya juga gitu. Udah, habis itu tinggal dikali sama 5% aja. Nah, habis itu berarti PPh terutang selama setahun ya adalah cuman 490. Nah, tapi kan dia udah dipotong nih. PPh satu sampai November kan. Itu eh terhitungnya udah di 1,5 nih dia dipotongnya. Padahal dia cuman harusnya hanya harus dipotong itu 490. Nah, berarti nanti bakal ada apa lebih bayar senilai 1,02. Nah, nanti kalau misalnya ada lebih bayar gini nanti bakal dikompensasi di tahun masa pajak berikutnya gitu. Nanti jadi di masa pajak berikutnya dia bayar pajaknya jadi lebih kecil karena adanya eh, kredit pajak atau lebih bayar pajak besar di tahun sebelumnya gitu loh intinya. Oke, untuk yang Ramadan beres kayak gitu tahapnya. Jadi pertama kalian harus bikin rincian apa namanya? Penghasilan bruto per bulannya. Terus habis itu kalian tinggal hitung PPh terutang bulan Desembernya gitu. Gitu. Habis itu untuk yang Ariesta, eh kan Ariesta tadi dibilang nih dia pekerja kontrak kan ya. Kalau misalnya pekerja kontrak itu dia punya ternya sendiri. Nah, namanya ter harian. Nah, itu dibagi jadi dua, tarifnya ada 0% atau batasannya paling tinggi gaji per harinya itu udah di 450.000. Terus kalau misalnya lebih dari 450.000, berarti dikenakan tarif efektif rata-rata harian senilai 0,5% gitu. Nah, ini karena dia gaji cuma 145, nggak lebih dari 450.000, jadi dia ter hariannya 0%, jadi PP satu bulan Maretnya 0, nggak dipotong gitu. Nah, habis itu untuk em, apa namanya? Untuk jurnalnya udah tinggal beban upah harian 435 karena dia kan udah kerja sama 3 hari ya berarti tinggal 145 ini kali 3 terus habis itu kreditnya utang PPh satu tapi nol dan kas perusahaan akan berkurang senilai 435 juga. Nah habis itu untuk Karen selanjutnya kan dia asing ya berarti masuknya nanti kena potongan PPh enam. Nah, jangan lupa guys, kalau misalnya terkait dengan PP enam, kalau misalnya ada pilihan nih antara pakai spot rate atau pakai KMK, kita harus pakai yang KMK ya kalau dipajak gitu. Jadi langsung aja nilai tukarnya kita pakai yang KMK. Gaji pokoknya tadi ditulis soal di
Gaji pokoknya itu kan di 424.200 ya bener ya. 4.200 KMK rate-nya dia 15.304. Terus habis itu tinggal di convert aja jadi rupiah. Nah, habis itu karena tarif PPh 6 itu adalah 20% dan bersifat final, jadi udah tinggal tarif PPh 26, 20 dikali 20%. Tinggal berarti PPh 26 potong yang dipotong bulan Maret itu adalah 12,8 juta gitu. Nah, habis itu untuk yang bagian apa namanya? Bagian jurnalnya udah tinggal beban gaji 64,27 atau senilai sama gaji pokoknya. Ya setelah udah di convert menjadi rupiah, habis itu utang PPh 21-nya bakal dikredit 12,5. Habis itu kasnya bakal berkurang untuk pembayaran gajinya Karen itu senilai 51,42 gitu. Nah, untuk problem 2 kira-kira demikian. Kalau misalnya untuk problem 2 sih nggak banyak perbedaan POV ya antar dosen. Jadi pasti baku aturannya tuh kayak gini gitu. Jadi masih aman kalau misalnya untuk yang problem 2 terkait dengan perhitungan PPh satu gitu. Gitu deh. Oke, selanjutnya kita bakal move on ke problem 3. Nah, kalau problem 3 ini sebenarnya terkait dengan PPN. Nah, baca soalnya dulu, PT Paper For atau PF adalah perusahaan manufaktur dengan produk kertas yang didirikan di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah terdaftar di KPP setempat dengan NPWP sekian dan memiliki API. Pokoknya itu tuh untuk izin impor gitu lah pokoknya. Jadi kalau misalnya perusahaan tuh punya API, nanti dia bisa bayar pajak untuk impor tuh lebih murah gitu. Untuk PPh dua-duanya. Terus, transaksi berikut di bulan Februari yang berhubungan dengan withholding tax. Nah, yaudah ini ada nomor 1 sampai 10. Nah, cuman gue bakal bahas bagian-bagian yang penting aja. eh Maksudnya bukan yang lain nggak penting, yang lain tuh tinggal DPP dikali sama tarifnya yang bisa kalian lihat di PPT asistensi biasanya. Kalau gue waktu itu lihatnya di PPT asistensi sih. Jadi untuk yang bagian ini paling gue nunjukin cara buat ngitungnya, yang CIF gitu. Terus abis itu yang mana lagi ya? Hmm, yang nomor 7 yang kita bahas juga sama nomor 9. Oke, itu aja deh 3 nomor ya. Kalau misalnya untuk yang nomor-nomor 2, 3, 4, 5 itu semuanya bisa kalian lihat di tarifnya di PPT asistensi aja. Sebagai notes, ini buat tarif-tarif kayak gini tuh dia nggak ada di SDSN. Jadi entah kalian ngapalin, kalau nggak ya jalan satu-satunya sih paling itu ngapalin untuk tarif-tarifnya gitu. Em, gue lupa sih biasanya di soal ujian tuh dikasih tarifnya atau enggak. Gue rada lupa. Tapi waktu tahun gue ngapalin sih gitu. In case nggak dikasih gitu soalnya. Gitu. Oke. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Mengimpor barang-barang dari Tirexco dengan harga 300 USD dengan freight 10% dari cost dan asuransi 2% dari CF. Bea masuk 10% dari CIF dan serta bea masuk tambahan 200 ribu. 200 juta, sorry. Terus PPN-nya adalah 11% dan pajak barang mewahnya itu adalah 30% atas nilai dasar PPN. Nah, habis itu untuk kurs tengah dari Bank Indonesia itu adalah 15.500 dan untuk kurs berdasarkan KMK itu ada di angka 15.200 dan perusahaan ini sudah memiliki API gitu. Oke. Nah, untuk ini udah karena kita disuruh ngitung dulu nih. Pertama, kita punya cost 300. Dia ngomong freight-nya itu udah 10% dari cost-nya. Udah berarti 10% dikali nilai cost-nya adalah 300 ribu sama dengan 30.
Terus insurance-nya itu adalah 2% dari CF atau nilai cross and freight. Jadi cost and freight harus disatuin dulu nih. 300 tambah 30 dikali 2% baru. Jadi dapat 6.600. Nah, terus biaya masuknya adalah 10% dari CIF atau cost, insurance, and freight. Jadi berarti ini nilai costnya berapa, ditambah freightnya berapa, ditambah insurance-nya, dikali sama 10% baru dapat biaya masuk. Nah, biaya masuk itu tadi masih dalam USD ya. Nah, habis itu ya udah tinggal di tambahin aja habis itu nilai CIF ditambah bea masuk sama dengan 370 USD. Nah, habis itu kita kaliin dulu sama KMK rate. Kenapa harus kita kaliin dulu? Karena di additional bea masuknya itu kita dalam rupiah nih. Makanya kita harus convert dulu jadi rupiah. Kita pakainya KMK rate, jangan lupa kalau bisa dipajak selalu pakai KMK rate. Berarti chief ditambah bea masuk eh, ditambah bea masuk jadinya setelah dikali sama 15.200 jadi sekian 5,6 M. Terus habis itu ada biaya masuk tambahan senilai 200 juta. Nah, jadi total DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya adalah 5,8. Nah, habis itu karena ini tuh terkait dengan impor, jadi kita masuk ke PPh dua sekarang. Nah, karena ini dia memiliki API, dia makanya bisa dapat tarif di 2,5%. Nah, habis itu untuk PPh dua-duanya jadi sama dengan 2,5% dikali sama 5,8 sekian ya total DPP yang tadi nanti dapat di nilai PPh dua-duanya senilai 145,69 juta gitu. Oke, gitu aja terkait yang nomor satu ini gitu. Oke, nah selanjutnya kita bakal bahas tentang nomor 7. Nomor 7 ini membayar angsuran kepada Bank DKI sebesar 400 juta rupiah ditambah bunga pinjaman senilai 32 juta. Perusahaan juga memperoleh bunga deposito dari Bank DKI senilai 20 juta. Nah, kalau misalnya bunga apa namanya? Bunga pinjaman itu udah tertulis di SDSN juga ada kalau bunga pinjaman ke bank itu dikecualikan dari PPh tiga. Makanya kita di sini ngomong dikecualikan dari PPh tiga karena dia tuh bukan objek pajak gitu. Untuk yang 32 jutanya ini. Nah, tapi untuk yang bunga depositonya itu dia kena di pasal PPh 4 ayat 2. Kita kalian juga bisa lihat ini di SDSN anyway. Nah, habis itu ya udah tinggal di apa namanya? Tinggal hitung aja tarif PPh final untuk 4 ayat 2 untuk bunga deposito adalah 20%. DPP-nya 20 juta dikali 20% ya udah nanti kita dapat di eh, PPh 2 PPh finalnya berarti di 4 juta gitu. Nah, anyway buat pemotong dan pemungutnya ini tuh biasanya yang punya atau yang si penjualnya. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai perusahaan kita eh, nyimpen kita dapat bunga deposito dari bank, berarti banknya yang merupakan pemotongnya gitu. Nah, bedanya pemotong dan pemungut, kalau misalnya pemungut tuh biasanya lembaga pemerintah. Nah, atau biasanya berhubungan sama PPh dua. Makanya nanti biasanya kita ngomongnya itu sebagai bendaharawan negara gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia PPh tiga sama PPh final atau 4 ayat 2 itu biasanya kita nulisnya di pemotong dan pemungutnya ini adalah si penjualnya gitu. Gitu. Oke, kayak gitu aja. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 9, nah ini tentang dividen nih. Kalau tentang dividen begini, intinya kalau misalnya dia eh, dipunyai oleh suatu PT dan dia tuh direinvest kembali, berarti dia tuh dikecualikan dari objek pajak. Tapi kalau misalnya dia yang punya pribadi dan dia tuh tidak mau ngereinvestasikan lagi atau disimpan nih dividennya bukan direinvestasi lagi itu berarti nanti dia bisa kena PPh 4 ayat 2 juga atau PPh final gitu. Nah, kalau misalnya buat yang em, apa namanya? Buat yang pemegang saham asing juga sama. Kalau misalnya pemegang saham asingnya itu dia nggak apa namanya? Nggak mau investasiin lagi, dia pasti kena PPh enam gitu. Oke, untuk yang
4 ayat 2 ini makanya dia kena ya yang si Tuan Mayada ini. Karena di sini ditulis nih kalau misalnya dia tuh tidak berniat menginvestasikan kembali hasil dividennya di Indonesia. Makanya dia kena 4 ayat 2 yaitu eh, si DPP-nya di 800 280 juta ini dikali sama 10% atau apa namanya? Pajak final untuk dividen. Nah, habis itu tinggal dikaliin aja dapat di 28 juta. Nah, untuk yang Crown LTD ini dia pasti kena PPh 26. Em Habis itu ya udah tinggal dikaliin aja DPP-nya 270 juta dikali sama 20% jadi di 54 juta gitu. Itu aja sih buat yang ini. Habis itu karena kita disuruh bikin apa namanya buat jurnal untuk transaksi 1 sama 10. Tidak kan yang satu tadi berarti kita untuk persediaannya kita bakal mengurang kan ya. Kita bakal ngurang di angka si ini si angka DPP-nya persediaannya. Habis itu, sorry, bakal bertambah karena kita kan ngeimpor ya dari luar ya. Kita bertambah persediaan selain nilai DPP-nya. Habis itu untuk PPh 22 dibayar di mukanya, itu adalah senilai si pajaknya. Habis itu untuk PPN masukannya, itu berarti udah tinggal dikali aja si DPP-nya, dikali sama 11%. Habis itu untuk yang PPNBM masukannya tinggal dikali aja. DPP dikali sama tadi di soalnya, di 30% ini gitu. Nah, habis itu untuk kasnya udah tinggal dijumlahin aja semua gitu. Karena bayarnya pakai kas kan intinya gitu. Nah, habis itu untuk nomor 10, em, menjual produk berupa kertas. Nah, berarti itu masuknya nanti ke PPh 22 juga. Em PPh 22, habis itu karena ini industri kertas, jadi dia kena PPh 22 0,1%. Ini juga bisa kalian lihat di PPT asistensi seharusnya ada. Habis itu, ya udah ini nanti tinggal kasnya. Berarti kan dia menjual produk nih. Berarti kan dia menerima kas senilai si sahamnya ini. Kita punya utang PPh 22 yang harus dipotong adalah senilai segini ya tadi ya. DPP dikali sama 0,1 dapat 1,5. Nah, habis itu penjualannya diangkat DPP-nya yaitu di 1,5. Kalau bisa dijumlahin kita bakal nerima kas di 1,5 1.500 gitu. Gitu aja sih buat yang nomor 3 gitu. Oke, anyway, tadi kan gue bilang nih kalau misalnya PPh 22 itu biasanya berhubungan sama negara. Dan ditulisnya itu bendaharawan negara. Tapi jangan lupa PPh 22 itu nggak selalu bendaharawan negara doang gitu. Kalau misalnya bendaharawan negara, biasanya kita bakal nulis kalau misalnya dia tuh emang terlibat dengan transaksi di kementerian. Nah, dia tuh masih langsung bendaharawan negara gitu. Tapi kalau misalnya dia berkaitan dengan impor, itu nama pemotong dan pemungutnya pasti Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kalau misalnya dia itu terkait dengan kayak tadi industri kertas, industri kalau nggak salah ada kayak penyewaan alat berat segala macam, nah itu bakal yang kita masukin sebagai pemotongnya itu nanti atau pemungutnya bakal kita taruh nama penjualnya juga gitu. Itu aja sih tambahan dari gua untuk problem 3 gitu. Oke, kita move on ke problem 4. Problem 4 ini, nah ini nih yang banyak perbedaan POV antar dosen tuh problem 4 biasanya. Khususnya terkait dengan koreksi fiskalnya. Nah, jadi tujuan untuk merekonsiliasi fiskal adalah kan kita ada beberapa beban yang tidak bisa dibebankan menurut fiskal. Kalau misalnya nggak berhubungan sama 3M contohnya. Atau NDE atau non-deductible expense. Nah, kalau misalnya suatu beban perusahaan ini ada yang dianggap NDE, maka laba-nya itu harus dikoreksi. Jadi entah dikoreksi positif atau enggak dikoreksi negatif gitu. Nah, selanjutnya yaudah kita tinggal pertama menurut soalnya aja membuat rekonsiliasi fiskal, habis itu menentukan kredit pajaknya. Nah, habis itu kalau misalnya ada suatu keadaan gitu, gitulah intinya. Nah, terus ini ada pendapatan segala macam untuk income statement dari sisi kalau misalnya komersial gitu ya. Kalau misalnya menurut akuntansi. Nah, habis itu nanti ada informasi detail terkait. Nah, ini tuh biasanya harus diperhatiin baik-baik nih karena ini tuh biasanya menjadi basis kita dalam menentukan koreksi gitu, yang bagian sini. Nah, untuk yang bagian sini ini biasanya terkait kalau misalnya ada
pendapatan lain-lain kayak harus ditambahin ke labanya dia atau enggak gitu. Terus habis itu yang ini biasanya terkait dengan kredit pajaknya gitu. Oke, selanjutnya nih untuk HPP-nya tadi di soal ditulisin ya bahwa dia punya HPP di 10,5 M, ada harga pokok penjualan di 6 M, laba kotor segala macam. Pokoknya intinya setelah dikurangi beban-beban segala macam, kita dapat laba bersih komersial adalah senilai 1,2 M. Nah, selanjutnya, nah berdasarkan informasi lebih lanjut ini kita akan nentuin nih, ini tuh ada koreksi fiskalnya atau enggak sih gitu. Nah, pertama, untuk yang nomor satu nih, dalam beban kompensasi karyawan, termasuk beban untuk makan siang bersama karyawan di perusahaan sebesar 120 juta dan paket sembako berisikan kebutuhan pokok yang diberikan setiap bulan sekali kepada seluruh karyawan senilai total 100 juta. Nah, berdasarkan aturan terbaru, natura yang diberikan kepada seluruh karyawan itu boleh dibebankan. Dari sisi pemberi kerja ya terutama. Dari sisi pemberi kerja dia tuh merupakan deductible expense, tapi kalau misalnya dari sisi karyawan nanti dia akan masuk ke dalam penambahan penghasilan brutonya dia. Jadi nanti dia karena dia dapat aturan-aturan sekian ini, PPh satu yang dia bayarkan itu akan menjadi lebih mahal gitu. Jadi dari sisi perusahaan memang dia tuh sebagai pengurang, jadi dia tuh perusahaan bisa membayar pajak lebih kecil dengan memberikan natura, tapi kalau misalnya dari sisi karyawannya, karyawan akan membayar pajak yang lebih besar karena adanya tunjangan-tunjangan seperti ini, seperti dalam bentuk natura ini gitu. Nah makanya karena dia tuh deductible expense, ya udah jadinya ini nggak dimasukin di koreksi fiskal, jadi ya udah nggak dikoreksi negatif atau dikoreksi positif, tapi ya udah tetap aja kayak dianggap beban aja gitu, normal. Habis itu untuk nomor dua, di dalam biaya administrasi kantor, pembelian ATK senilai 50 juta. Nah, sebesar 5 jutanya ini, itu ATK yang digunakan untuk keluarga Bapak Andre sendiri atau pemakaian pribadi. Makanya, untuk biaya administrasi kantor itu harus dikoreksi positif, atau yang 5 juta ini dianggap non-deductible expense atau NDE karena dia tuh tidak memenuhi syarat 5M atau tidak berhubungan dengan perusahaan secara langsung gitu. Nah, habis itu untuk biaya depresiasi dan pemeliharaan itu 90% itu untuk depresiasi kantor, tapi 10%-nya itu untuk kendaraan pribadi Pak Antares. Nah, kok kayak gini, ya udah berarti biaya depresiasi senilai 10% itu harus dikoreksi positif karena itu tuh tidak berhubungan juga sama perusahaan gitu. Jadi makanya tinggal em, si beban depresiasi ini tinggal dikali sama 10% aja, jadi dapat di 30 juta gitu. Nah, habis itu untuk biaya pemasaran, di dalam biaya pemasaran termasuk dengan biaya jamuan tamu senilai 100 juta. Nah, sebanyak 20% dari temuan ini itu tidak dibuatkan daftar nominatif. Nah, jadi kalau misalnya untuk biaya marketing, itu biasanya kita punya nominatif list atau pembuktian bahwa memang biaya marketing itu emang berhubungan sama 3M gitu atau bisa dianggap sebagai beban secara fiskal. Tapi kalau misalnya dia itu tidak dilengkapi dengan daftar nominatif, makanya dia tidak bisa dianggap sebagai beban. Makanya harus dikoreksi fiskal positif nanti gitu. Nah, makanya gara-gara dia dari 100 juta ini yang tidak punya daftar nominatif itu 20%, makanya nanti yang harus dikoreksi dari beban marketing ini berarti adalah 100 juta dikali 20% gitu. Makanya ini kita dapat di angka 20 juta. Nah, untuk biaya lain-lain, pemberian sumbangan berupa peralatan sekolah kepada sekolah dasar di lokasi perusahaan itu senilai 20 juta itu boleh berdasarkan SDSN itu boleh kalau misalnya untuk peralatan sekolah ya bisa kalian baca sendiri aja. Tapi kalau misalnya untuk sumbangan kekeluargaan itu nggak boleh karena seingat gua di SDSN itu hanya boleh ke sekolah, lembaga keagamaan dan zakat gitu nggak salah. Jadi kalau misalnya sumbangan kekeluargaan itu nggak boleh. Jadi makanya dia harus dikoreksi positif juga senilai 10 juta gitu. Nah, habis itu untuk yang beban kompensasi PPh satu karyawan itu dapat dari mana datanya? Dapat dari sini. PPh satu yang ditanggung oleh usaha Bapak Andre atas penghasilan karyawan senilai 30 juta. Nah, ini tuh nggak bisa dijadiin beban karena eh intinya tuh nggak boleh lah kalau misalnya PP satu tuh ditanggung sama perusahaan tuh nggak boleh. Makanya nggak bisa dijadiin sebagai beban. Makanya beban kompensasi karyawan terhadap PP satu tuh dikoreksi positif senilai 30 juta gitu. Ya udah habis itu tinggal di total aja koreksinya yaitu senilai 65 juta.
Habis itu laba bersih setelah koreksi udah berarti tinggal ditambahin aja 1,2 ditambah sampai 65 juta. Jadi dapat di 1,25 gitu. Nah, habis itu selain itu dia punya penghasilan-penghasilan lain nih. Seperti ada royalti, ada menerima dividen, sama penghasilan deposito, sama gaji Ibu Tina atau istri Bapak Andre. Tapi karena kita nih di sini pakainya PTKP-nya itu K1 bukan KI. Kalau misalnya KI itu berarti penghasilan istri sama suami digabung. Tapi diasumsikan di sini masing-masing itu punya pelaporan atau NPWP-nya sendiri. NPWP-nya nggak digabung. Jadi makanya kita nggak usah masukin gajinya Ibu Tina gitu. Tapi karena kita nggak masukin gajinya Ibu Tina, makanya kita hanya bisa PTKP-nya itu K1 aja gitu, bukan KI gitu. Habis itu buat royalti ini karena dia ada pembayaran PPh tiga, makanya kita harus masukin nih royaltinya Aisyah ke dalam SPT-nya si Bapak Andre. Senilai udah tinggal kan 85 ini kan udah dipotong sama PPh tiga kan. Makanya kita harus cari tahu 100%-nya itu berapa. Ya udah 100%-nya udah tinggal dikali aja. 85 juta ini dikali sama 100 per 25. Kita dapat di 100 juta atau angka sebelum pajaknya. Nah, jadi total penghasilan Bapak Andre ya udah tinggal ditambahin lagi. Tadi yang setelah koreksi ditambah sama penghasilan Aisyah dapat di 1,365. Nah, habis itu karena dia PTKP-nya itu K1, makanya dia 54 juta ditambah 4,5 kali 2 karena dia punya tanggungan istri dan anaknya. Jadi 4,5 kali 2 gitu. Nah, habis itu PKP-nya ya udah tinggal dikurangin aja berarti gitu. Nah, untuk PPh pasal 17-nya, karena dia lebih dari 60 juta, makanya dia kena dulu lah 5% dikali 60 juta, 3 juta, habis itu berarti tinggal dikurangin ya 1,32 302 M ini dikurangi sama 60 juta dapat di 190 juta. Sorry, maksimalnya itu di eh, kan 60 sampai 190 juta. Ini mau ya udah kita dimontok di titik atas dulu nih di 190 juta gitu, makanya dikaliin lagi. Habis itu untuk yang eh, bagian 25% dikali 250 jutanya juga sama, eh, di apa namanya? Dikurangin dulu kan 500 juta, tapi ini kan di tier bawahnya kan dikurangin nih eh, di angka 250 juta. Ya udah berarti tinggal 500 juta dikurangin 250 juta. Nah, habis itu untuk yang 30%-nya ya udah berarti tinggal total ininya, total penghasilan kena pajaknya dikurangi sama 500 juta gitu. Nah, untuk lebih jelasnya pokoknya kalian tinggal lihat di Excel gua aja sini udah cukup jelas caranya gimana gitu. Nah, untuk kredit pajaknya, nah gitu, kalian bisa lihat di sini nih di informasi lainnya. Nah, dia tuh punya angsuran PPh lima. Nah, angsuran PPh lima itu adalah maksudnya PPh eh, terutama withholding tax ya yang udah dibayarkan per bulan dicicil sama perusahaan gitu. Tapi dia tuh termasuknya dalam stelsel pemungutan fiktif karena pada dasarnya perusahaan ini hanya mengira-ngira doang gitu kayak pembayaran berdasarkan data historis. Itu dia pembayaran pajaknya biasanya berapa aja dia cicil per bulan. Tapi sebenarnya dia tuh nggak tahu sebenarnya actual nilai PPh yang harus dia bayarkan di akhir tahun itu berapa. Makanya dia namanya itu adalah stelsel fiktif gitu untuk PPh lima. Stelsel campuran, sorry. Jadi dia pakai stelsel fiktif dulu, baru nanti pakai stelsel aktual pada akhir tahun gitu. Nah, dia tuh di 100 juta, makanya dia punya pengurang nih 100 juta. Terus untuk PPh tiga karena tadi Aisyah udah bayar royalti, PPh royalti, makanya di angka 15 juta dikurangin. Total pengurangan dari kredit pajaknya adalah senilai 115 juta. Habis itu tinggal dikurangin aja deh si PPh 21 PPh satu terutangnya dikurangi sama kredit pajaknya. Jadi jumlah dia yang kurang bayar di akhir tahun itu adalah senilai 219,6 gitu. Oke, gitu sampai akhir. Habis itu untuk yang nomor tiga, adik Bapak Andre yang bernama Ibu Susi itu membuka salon dengan penghasilan bruto di angka eh, 200 di tahun 2023 itu senilai 600 juta. Apakah penghasilan Ibu Susi harus digabung dengan Bapak Andre? Nah, jawabannya enggak karena Bu Susi itu kan adik doang ya, bukan tanggungan. Karena tanggungan itu cuma istri sama anak doang gitu. Sama pokoknya harus ada aturannya sih, harus sedarah sama serumah, se sebenda sama sedarah gitu.
I think istilahnya pokoknya gitulah. Jadi intinya kalau misalnya adik doang tuh nggak masuk, pokoknya yang nggak masuk tuh hanya orang tua sama anak doang. Pokoknya vertikal ke atas sama vertikal ke bawah doang gitu yang boleh dimasukin sebagai tanggungan ya gitu. Kalau misalnya ke horizontal itu nggak boleh. eh Terus habis itu untuk penghasilan brutonya karena dia tuh termasuknya usaha UMKM ya, karena dia omset brutonya tuh masih 600 juta, belum di atas 1,3 M, makanya dia masih bisa kena PPh final untuk UMKM adalah senilai si laba brutonya dikurangi sama 500 juta dulu. Habis itu untuk kena pajaknya di 100 juta, terus untuk tarif PPh final untuk UMKM itu di angka 0,5%. Berarti pajak terutangnya untuk tahun 2023 adalah senilai 500 ribu gitu. Gitu aja sih untuk yang bagian ke sini. Pokoknya intinya untuk bagian laba fiskal, rekonsiliasi fiskal, sore kita bakal mulai dari laba komersial dulu. Habis laba komersial ini dapat, perhatiin lagi mana koreksi fiskal mana aja yang perlu dikoreksi. Koreksinya positif atau negatif. Kalau positif berarti menambah laba, kalau negatif berarti mengurangi laba. Contohnya kalau misalnya dia udah em, yang satu-satunya yang dikoreksi negatif adalah kalau misalnya dia tuh bukan em, objek pajak gitu. Jadi dia tuh udah dianggap sebagai beban, tapi atau sebagai penghasilan. Tapi kalau misalnya dia tuh bukan objek pajak, berarti nanti bakal dikoreksi positif gitu. Bakal dikoreksi negatif yang ujungnya akan mengurangi, em, bakal mengurangi penghasilan, laba penghasilannya dia gitu intinya. Oke, terus selanjutnya bakal langsung mulai ke penghasilan-penghasilan lain, dihitung PPh pasal 17, dihitung kredit pajaknya, nanti dapat deh total kurang bayar berapa pada akhir tahun. Itu aja sih untuk terkait yang ini. Jangan lupa diperhatiin lagi, kayak dosen kalian tuh kayak gimana. Setahu gue atau pas zaman gue, eh, khususnya untuk bagian natura ya, itu tuh masih banyak misunderstanding lah within dosen. Kayak profnya Pak Eko sama Bu Dwimar tuh beda-beda. Gitu. Jadi kita, yang anaknya Eko ngikutin yang maunya Pak Eko, yang Dwimar ngikutin yang maunya Bu Dwimar kayak gimana gitu sih kalau misalnya tahun gue. Semoga kalau misalnya tahun ini karena kebijakannya udah cukup lama berubahnya, semoga udah pada satu pintu semua dan satu suara semua untuk dosen-dosen jadi kalian gak bingung ya harus ngikutin siapa gitu. Oke, mungkin sekian dari gua untuk pembahasan statement UTS pajak kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung di PC aja. Kalau misalnya ada yang mau di-clarify juga sama. Maaf bila ada salah kata. Kalau misalnya sampai dari pembahasan gua masih ada yang salah juga, I'm very open for your critics juga. Jadi langsung disampaikan aja. Oke, mungkin sekian dari gua. Terima kasih all. Thank you.